Isu yang bergulir juga seperti ini, bahwa sebenarnya gampang kalau anggota dewan ingin aman, ya wakil rakyat ingin aman, ya mereka tinggal melarikan pokir mereka ke OPD yang air marking. Enggak, bukan begitu, Bos. Sudah direncanakan kalau menurut saya. Untuk apa? Karena ketika porsi PMK 212 ini diporsikan di awal, ada keinginan-keinginan yang tidak bisa terrealisasi. Ya, betul. Ya kan? Contohnya Randis. Ya, mohon maaf, kantor bupati, bola soba, dan banyak lagi pengerjaan-pengerjaan fisik lainnya. DPRD yang sebenarnya nih, inilah DPRD yang sebenarnya. Nah, udah DPRD benar, udah, iya kan? DPRD yang diimpikan masyarakat seperti inilah. Kemarin-kemarin ya tidak bisa dipungkiri, saya juga ya banyak menerima, bukan tekanan sih, banyak menerima saran, ya bisa dibilang tekanan juga ada, hampir sampai tadi sore ini sampai tekanan-tekanan sampai, mohon maaf ya saya harus bilang di sini, sampai KPH juga katanya gini-gini. Oh enak aja, itu namanya ya dari sebelah nih, kalau saya tahu dari sebelah mau nekan-nekan saya agar saya ini nggak usah terlalu ribut ya, gitulah, nggak bersuara, ngapain, ya kan? Saya udah bilang dari awal, saya nggak pernah takut ketika saya udah benar nih. Lilo ini ketika Lilo orang jahat, selesai semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di podcast kita, Kisah dan Fakta, karena ada fakta yang harus dipisahkan. Dan pada malam ini telah hadir bersama kita Kakanda Andi Muhammad Salam. Mungkin kita langsung sapa saja beliau. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita diberikan kesehatan untuk hadir di tempat ini untuk silaturahim, bincang-bincang. Salawat dan taslim keribahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang. Saya Lilo Aka, anggota DPRD Kabupaten Bone, yang kebetulan diundang malam ini. Ya, kebetulan hari ini pas momennya, ada waktu luang, sempatkan diri untuk hadir menghadiri undangan dari teman-teman dari WIB. Fraksi Nasdem, Kak, ya? Iya. Wakil ketua dari komisi si 4, Miss Kesra. Ya, wakil ketua dari komisi 4. Mungkin pertama kali kita akan bahas terkait insiden yang kemarin itu, Kak. Mungkin akan kita mulai dulu dengan apa sih sebenarnya yang mengapa sampai insiden tersebut terjadi, karena kemarin tuh viral kan videonya bahwa Kak Lilo memecahkan kaca di DPRD nih. Nah, publik pasti mau tahu apa penyebabnya, apakah ada emosional yang tidak tertahan, dan apa sih alasannya sampai melakukan hal-hal seperti itu, Kak? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Jadi ini sebenarnya ya harusnya ini adalah sebuah dinamika, dan ini sebenarnya udah panjang, bukan hal baru ya. Udah panjang ini perjalanannya ini, sehingga rapat terus ada sedikit riak. Nah, sebetulnya kalau saya bisa katakan bahwa di mana-mana kalau ada yang menyampaikan bahwa inilah sebenarnya bentuk perjuangan teman-teman DPRD. Bagi kami, ketika kami merasa masyarakat ada yang terzolimi, ya itulah disitulah bentuk perlawanan kita sebagai amanah sumpah jabatan ini. Ya mungkin jadi kemarin itu sebenarnya sebelum rapat-rapat sebelumnya itu kan sudah memang ada aspirasi-aspirasi masyarakat yang harusnya sudah terwujud, sampai sekarang belum diwujudkan. Nah, berkembang di rapat-rapat ini, sebenarnya kami ini di DPRD semua sebenarnya bukan serta-merta bahwa ada rapat itu kita langsung
tendensi itu enggak, itu ada proses yang dilalui. Mungkin kami minta solusi seperti apa yang harus disampaikan, bagaimana yang disampaikan ke kami. Ya. Tapi pada intinya apa yang menyebabkan kekesalan itu memuncak? Bisa jadi ada pernyataan-pernyataan dari TPD yang mungkin kami merasa, wah ini udah nggak ada jalan ini, udah nggak ada jalan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini atau TPD yang harusnya sudah menjadi ketetapan yang sudah diketuk palu bahwa ini masyarakat sudah mendapatkan ini. Contoh nih, misalkan jalan nih di desa nih, prosesnya kan panjang ini, mulai dari proses misalkan hasil reses, setelah reses itu diparipurnakan, setelah diparipurnakan ditampunglah di OKPD untuk SKPD untuk menginput itu Bapeda, masuklah di perencanaan, prosesnya panjang ini, jadi setahun lebih, masuklah di Bapeda, masuk di Bapeda itu muncullah di dokumen APBD untuk dibahas. Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, sampailah akhirnya misalkan udah penetapan sudah menjadi sebuah peraturan daerah yang sudah menjadi ketetapan hukum. Ironisnya lagi gini nih. Jadi biar saya jelaskan ini, biar nggak sepihak ini. Soalnya saya juga biasa nggak sepaham ketika ada media yang menyampaikan sebenarnya nggak tahu prosesnya seperti apa. Jadi gini nih. Ini program ini udah disampaikan melalui proses musrembang, melalui proses musyawarah yang dilaksanakan pemerintah daerah melalui Bapeda. Musrembang ini itu kan jelas tertera disampaikan program-program yang sudah terrealisasi di tahun sebelumnya. Kemarin kan musrembangnya di tahun 2023 nih. Itu kan dijelaskan kecamatan ini yang terrealisasi, OPD ini terrealisasi nih di kecamatan ini di tahun 2022. Nah, sekarang kami menyampaikan bahwa inilah yang akan terrealisasi di tahun 2023. Nah, ini merupakan pokok-pokok pikiran anggota DPRD misalkan nih. Desa A, desa B, desa C ini dapat ini nih. Nah, itulah sudah diumumkan. Berarti masyarakat sudah tahu nih. Misalkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, oh, alhamdulillah, misalkan kita dapat bantuan ini nih, dapat jalan tani misalkan. Nah, dalam prosesnya perjalanan ini harusnya saya juga kaget pas mendengar kabar ini. Ini kan udah diukur. Artinya kalau diukur itu sudah memakai anggaran daerah, sudah memakai anggaran. Kan udah diukur semua volumenya sekian ini nih. Tiba-tiba ada kabar seperti ini. Kira-kira siapa yang tidak marah? Artinya kan tentunya kami di DPR ini mempunyai hak juga. Kami mempunyai hak budgeting dan pengawasan dan legislasi ini. Artinya tentunya kami punya hak, ada yang mau dibuka kalau begitu. Karena kan kami sudah menyampaikan, masyarakat sudah tahu. Bahkan ini sudah diukur. Kan sebelum ada rapat kami juga sempat berkomunikasi bahwa kami selalu mengingatkan hati-hati dalam mengambil keputusan. Karena ini sudah menjadi keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif. Tidak ada tidak ada alasan untuk merubah. Tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan. Kecuali ada hal-hal yang urgent. Apa itu? Ketika ada bencana, ada apa? Ini kan tidak ada bencana. Ya, kecuali kondisi COVID kemarin, turun peraturan-peraturan yang memang dari pusat. Nah, sekarang begini. Ini kan berlindung di PMK 212 air marking. Jadi saya jelaskan sedikit terkait air marking ini lucu ini. Jadi kalau publik tidak tahu, masyarakat tidak tahu, bisa saja tertipu dengan retorika yang disampaikan oleh TAPD. Harus dijelaskan dulu nih air markingnya. Gini nih. Setiap tahun kan ini harus ada. Cuma namanya yang berganti-ganti. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya, misalkan 2022 nih, ini kan tetap ada. Misalkan spesifik grant namanya.
Artinya inilah yang harus dianggarkan. Habis itu Blok Grand. Apa ya? Untuk proses APBD di tahun 2023 itu tahapannya aturannya itu kan udah muncul di tahun 2022. Jadi misalkan 2022 nih kita mau bahas nih. Itu aturannya itu Permendagrinya itu turunnya di tahun sebelumnya. Misalkan kan 2023 nih. 2023. Itu kita 2022 sudah tahu juknisnya. 2023 pusat ini perintahnya seperti ini. Nah, perintahnya seperti ini. Jadi kalau berlindung di PMK 212, marking ini lucu kalau bagi kami yang tahu ya. Karena contoh gini nih. Dau 1 triliun 1,088 1 triliun 88 miliar itu sudah terjabarkan, sudah masuk gelondongan, itu udah masuk e-marking. Sudah masuk e-marking. Di mana kesalahannya? TAPD ini kan sebenarnya sudah ada aba-aba nih dari pusat nih. Ada spesifik grant. Artinya ada mandatory spending harus dipenuhi di dalamnya. Ya ini kan? Kalau earmarking ini kan OPD tertentu ya. Sama kok yang tahun-tahun kemarin jadi gini nih. Ini kan setiap APBD ini ada urusan wajib nih. Kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Sekian persen. Nah, sama aja sama earmarking. Jadi 1 triliun 88 miliar ini sudah ada di dalamnya. Peruntukannya jelas. Pusat mengatakan ini daunya ada spesifik grant-nya di sini. Artinya itu simpangkan anggaran buat pos ini. Ya, juknisnya turun berikutnya. Ya, betul. Nah, TAPD kenapa? TAPD tidak memporsikan, jadi OPD gemuk. Saya tahu walaupun nantinya itu dia sudah berpikir, ntarlah turun juknisnya, saya ambilin nih. Nah, caranya untuk apa? Berarti sudah direncanakan dari awal ya? Sudah direncanakan kalau menurut saya. Untuk apa? Karena ketika porsi PMK 212 ini diporsikan di awal, ada keinginan-keinginan yang tidak bisa terrealisasi. Ya, betul. Ya kan? Contohnya, Randis. Ya, mohon maaf, kantor bupati, bola soba, dan banyak lagi pengerjaan-pengerjaan fisik lainnya. Nah, kelirunya itu semua sudah terrealisasi. Kelirunya di mana? Kelirunya di mana nih? Kalau kami udah paham dari awal. Ini ada desainer ini. Pintarnya dia sebelum dimunculkan e-marking, dimunculkan, direalisasikanlah keinginan di triwulan awal. Betul. Ya enggak? Iya. Mereka buru-buru merealisasikan keinginannya ya. Buru-buru merealisasikan keinginannya. Ketika A, B, C, D udah kontrak, udah kontrak kan udah tidak bisa diganggu, bos. Betul. Udah kontrak nih. Muncullah isu marking. Yang gemuk tadi di OPD. Bukan muncul, tapi baru dimunculkan. Iya. Ada isu nih. Kami tahu itu setelah musrembang. Setelah musrembang muncullah isu dari Bapak. Wah, ini nanti ada tsunami. Ya, tsunami apa? Tsunami apa? Kami baru rapat bersama TAPD. Katanya ini nanti ada gini. Oh, ini salah nih. Ini APBD sudah ditetapkan nih. Nah, jadi OPD yang merasa ini udah cukup nih dengan range yang udah ada nih. Semua dinas lah, tak buka sekian. Ya kan? Jadi hampir tidak ada, bos, hari ini OPD yang tidak mengeluh. Cuma dia takut, nggak bisa mengeluh sama siapa. Pertanyaan saya, apa Pak Bupati tahu hal-hal seperti ini? Ya, makanya saya ini sebenarnya kenapa kami berani menyampaikan di publik seperti ini? Karena kami mendengar di luar ini sepihak ini. Nah, inilah aslinya sebenarnya. Inilah aslinya. Ini kan kemarin TAPD-nya beralasan bahwa daerah kita memang
sedang defisit. Iya, Memang defisit. tidak ada anggaran, jadi Benar. seharusnya Benar, saya para tahu. wakil rakyat kita mengerti kenapa. Terus yang mengerti apa nih? Terus yang triwulan 1 yang jalan itu apa itu yang triwulan 1? Ya kalau itu mohon dimaklumi. Oh iya, nggak boleh. Jadi gini nih, kami ini semua anggota DPR, tentunya masyarakat Boni itu menitipkan harapan kepada kita semua, bos. Menitipkan harapan kepada kita semua. Contoh, coba lihat, buka data. Se-Kabupaten Boni 27 kecamatan, seandainya tidak ada pokok-pokok pikiran atau DPR, tidak ada terbesit anggaran daerah ke desa, kemana-mana. Tidak ada, bos. Yang diumumkan itu di Musrembang itu pokok-pokok pikiran semua itu. Jadi adanya tsunami ini. Oh, saya itu hampir tiap hari terima telepon dari desa, dari tokoh masyarakat, baik itu di dapil saya dan di luar dapil saya. Dan ini masyarakat Boni yang tersolimi. Nah, yang selalu bertanya-tanya dalam hati saya, Pak Bupati tahu nggak ini? Soalnya mindset di luar takutnya nanti kasihan Pak Bupatinya. Padahal ini Pak Bupati harusnya tidak ada. Kalau menurut saya Bupati nggak tahu di sini. Tapi tidak mungkin lah, sudah seribut ini. Untuk secara teknis tidak. harusnya Bupati nggak sampai ke situ. Kan ada poin yang ini. Ada pos-pos yang mengerjakan itu. Kan ini diserahkan TPD. Bupati kan tidak masuk dalam TPD itu. Gitu. Terus bagaimana dengan dana PEN yang kemarin? Ya. Dana PEN ini saya Apakah ini mungkin sebagian dari dampak termasuk dana PEN? termasuk. Nah, alhamdulillah sebenarnya saya bersyukur. Saya bersyukur ini karena saya walaupun satu-satunya perjuangan saya di DPR yang tidak berhasil menggagalkan dana PEN ini. Tetapi walaupun tidak berhasil sampai di ujung, sampai di akhir penetapan pun waktu mau disahkan minta pernyataan ini saya sendiri yang saya tetap menolak. Karena saya berpikir ini akan berdampak kepada masyarakat Boni di masa-masa yang akan datang. Ini lihat nih, sampai ke 10 tahun ke depan ini terasa nih. Terasa. Tapi kan dana PEN ini memang dibutuhkan. Karena dana PEN ini kan memang dikhususkan untuk infrastruktur. Dan itu yang dibutuhkan. Pertanyaan saya gini nih. Ngutang duit sebenarnya apa nih? Ngutang ini sebenarnya halnya pertanyaan saya ini kebutuhan apa keinginan? Kalau kebutuhan tiap tahun kok ada infrastruktur dalam postur APBD itu tidak bisa, tidak ada infrastruktur. Pertanyaan saya nih, kita berpikir secara ini saja kan, kita ngutang duit aja, yang duitnya itu diutang untuk usaha nih, yang menghasilkan nih, itu biasa kolap bos. Sekarang kita ngutang buat bangun jalan itu kan nggak kembali nih, nggak ada yang kembali. Pertanyaannya sekarang, apa orang tidak mengeluh terkait jalan sumber Kabupaten Boni? Itu duitnya kan sudah habis tuh dipakai. Dampaknya apa ke depannya? Ini beban APBD kita akan tergerus di masa-masa yang akan datang. Nggak mampu kita. Jadi pemerintahan setelah ini tuh berat bos. Mau berkreasi seperti apa? Ini 2024 udah mulai terasa. Kita mulai mau bayar pokok dan bunga nih. Pokok dan bunga. Nah, jadi menurut PEN ini saya selalu bilang, insya Allah ke depannya masyarakat Boni khususnya yang berperan di Pemda akan mengenang saya sepanjang masa terkait PEN ini. Ketika nanti sudah mulai ini, saya kan mentang-mentang nggak mau, pasti terasa bos. Untung-untung kalau TPP aman ke depannya, mau bayar di mana? Satu-satunya anggaran yang paling gampang dibuka oleh Pemda itu kan hanya kebijakan daerah. Ini TPP nih. Bayangkan bos, ketika TPP ini dilepas, ribut ini satu Boni. Tapi yang anehnya juga seperti ini. Tadi kan disoroti bahwa untuk pemerintah sendiri bisa meloloskan keinginan-keinginan mereka, misalnya Randis. Di sini kan ada campur tangan DPR juga karena dibahas di Banggar kan. Iya, bisa benar, diloloskan hal-hal seperti jadi begini nih. Secara spesifik itu kan tidak tertera. Jadi begini nih. Saya kan sudah tidak di Banggar nih. Iya. Jadi dia kan postur anggarannya tuh masuknya gelondongan tuh. Masuknya gelondongan, nggak tahu item programnya mau bikin seperti apa. Nah, maksudnya secara nurani
secara nurani kalau saya nih, kalau kami nih benar-benar mau fair-fairan lah melihat kondisi keuangan daerah, jangan dulu lah beli mobil lah. Artinya ini kan sanksi alamnya nih sama masyarakat kan. Gitu. Terus banyak lah. Kalau berdasar sama emarking juga, aku bilang ini alasannya emarking. Nah, lu yang depan ini yang terrealisasi ini apa emarking nih? Yang di depan nih. Kan sekarang jadi gini nih. Kenapa adanya emarking? Ini kan ada reposisi anggaran. Kami ini teman-teman DPRD Kabupaten Bone, saya sudah tidak tahu berapa kota kabupaten kita sudah datangi untuk berkonsultasi terkait emarking ini. Dia kan ini selalu menyatakan bahwa ini refocusing anggaran. Refocusing anggaran itu bos seluruh Indonesia. Satu-satunya kabupaten di Indonesia yang melakukan refocusing anggaran hanya Bone, bos. Hanya Bone. Gila kan? Tapi itu kan hal wajar di tengah defisit. Oh, tunggu dulu, bos. Masalahnya udah ketok palu nih. Harusnya, ayo bicarakan lagi nih. Apa nih? Ini mau dirubah. Jadi gini nih. Ini kan refocusing anggaran ini artinya maju kena mundur kena nih. Nggak bisa dia. Jadi ketika tidak refocusing, ada dau yang tidak bisa tertransfer. Kasarannya Bone ini kena sanksi. Kena sanksinya apa? Gini nih. Pusat suruh nih belanjakan nih duitnya, beli celana ya. Ya Bone beli kerudung. Ya otomatis sanksinya, oh kamu udah umur gini nggak boleh ketahan. Kau harus belanjakan semua ini dulu di tempat itu. Mau nggak mau ya tarik lah semua anggaran di OPD. Menangislah OPD. Termasuk program-program yang sudah dimusrembakan yang hilang. Yang di triwulan awal, nih aman, udah jalan, udah kontrak kok. Iya kan? Tapi kan ada isu yang bergulir juga seperti ini, bahwa sebenarnya gampang kalau anggota dewan ingin aman, ya wakil rakyat ingin aman, ya mereka tinggal melarikan pokir mereka ke OPD yang earmarking. Oh, enggak, bukan begitu, bos. Jadi gini nih, jadi yang tadi saya baru sebutkan nih. Masa masyarakat minta sarung? Ya betul. Kita kasih topi? Tapi kalau ada wakil rakyat yang seperti itu, bagaimana? Maksudnya? Ini kan saya ngomong ini yang seadanya nih. Kita berbicara yang tidak sebenarnya. Tidak mungkin. Iya, itulah. Misalkan masyarakat minta jalan nih. Iya. Ya, atau masyarakat mau minta misalkan nih masyarakat minta jalan, Pemda mau kasih jembatan. Iya. Tidak ada sungainya. Kalau tidak ada sungainya gimana? Bangun sungainya dong. Harusnya gini nih. Jadi hari ini saya bisa menyatakan bahwa ada hak-hak anggota DPR yang dipotong di sini. Artinya. Tapi seberapa besar sih yang dipotong sebenarnya? Semua lah. Semua pokir-pokir wakil rakyat semua yang apa ya? Memang nggak ada jalan kok aspirasi masyarakat terkait pokir anggota DPR yang sudah dijanjikan, sudah diumumkan di Musrembang itu nggak ada kok. Jadi setahu saya ya. Cara pembatalannya sendiri seperti tidak ada, langsung aja nggak jalan. Ya. Berarti masyarakat lagi-lagi dikena PHP ya? Nggak boleh. Harusnya kalau saya sampai hari ini saya menyatakan ini nggak boleh nih dilakukan seperti ini. Ini TPD salah nih. Nggak boleh. Tapi kan ada opsi, misalnya wakil rakyatnya turun ke masyarakatnya, sampaikan bahwa mohon maaf apa yang kita sudah ini kan tidak terrealisasi karena kita lagi defisit misalnya. Nah, yang lain yang triwulan awal di jalan kan masyarakat tidak tahu bahwa ada pembelian randis, bahwa ada pembangunan di lapangan Merdeka, selama ada kita kan kehidupan sekarang itu dilingkari sama ini nih. Iya, kalau masyarakat di kota mungkin ya, tapi kalau saya aja sampai ya. hari ini dikejar. Makanya itu bagaimana? Ya, ngomong apa? Memang ada malu kita yang cuma ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting saya selalu mengingatkan bahwa hati-hatilah. Karena kalau menurut saya ini berani nih. Ini karena belum kena sial aja nih. Menurut saya. Siapa nih yang belum kena? Belum kena sial aja nih. Iya, siapanya? TAPD-nya. Oh, TAPD-nya. Ataukah siapa yang di dalamnya itu belum kena sial aja menurut saya. Saya berani ngomong, kenapa? Emang gitu. Nggak boleh. Di Republik ini satu-satunya kondisinya seperti Bone, refocusing anggaran, pindahin ke sini, itu hanya Bone. Nggak ada.
Mana ada. Berlindung di PMK. Emang PMK 212 perintahnya refocusing? Enggak. Perintahnya pemenuhan earmarking. Iya, betul. Iya. Pemenuhan earmarking ini. Bukan di sini tempatnya. Di awal udah disiapkan earmarking. Udah ada earmarkingnya. Sama, cuma namanya yang berubah. Ada specific grant yang 2022 nih. Dulu namanya ini lebih gampangnya itu mandatory spending. Nah, ini urusan wajib nih. Iya. Nah, itu sama. Seolah-olah mau berlindung. Oh, ini perintah pusat nih. Perintah pusat untuk segera merefokus. Tulisannya refokusinya di mana? Tidak ada kok. Masa duluan lahir anaknya daripada induknya? Enggak. Akal-akalan nih. Makanya harusnya tadi pas sampai di sini saya pikir ada apa? Ada perwakilan dari TAPD. Harusnya panggil TAPD. Saya biar siapapun saya berani. Kalau mau beradu argumen terkait ini, mana saya berani. Kemarin kan sudah dibuat RDP ya, walaupun tidak jadi. Nggak bisa lah, Karena soalnya tidak TAPD-nya tidak hadir. Tapi kan ada kabit anggaran. Enggak. Ini bolanya ini TAPD. Bolanya TAPD. Iya. Kabit anggaran kan juga bagian dari TAPD. Iya, penentu eksekusinya bukan di situ. Terus di mana? Kebijakannya enggak boleh di situ. Iya, terus Ketua tim anggaran pemerintah daerah. Gitu. Jadi ini kalau menurut saya memang sistem udah ada yang udah salah dari awal. Ada sistem yang salah dari awal. Ya, menurut saya harusnya Pak Bupati dalam hal ini harus cepat membijakin, harus melihat ini kondisi seperti ini. Ada apa nih? Ini kan barusan ya seperti ini ribut di DPR, Bos. Tidak pernah ada seperti ini. Dulu pernah ribut ya satu praksi atau dua praksi nih. Ini semua praksi loh. Bayangkan 8 praksi nih. Ini 8 praksi yang menyatakan ini. Sebenarnya masyarakat kalau yang notabene sabar, yang notabene Golkar ini ketuanya ini Pak Bupati, Bos. Golkar yang marah nih. Tuh semua yang beredar di video-video itu di media sosial itu. Artinya memang ada sistem yang salah. berarti ada komunikasi yang tidak sinkron ya antara bupati dengan TAPD mungkin. Kalau saya itu kan saya udah nggak sampai ke sana, memang nggak ngapain saya ngurusin sampai ke situ. Karena kan tadi disampaikan bahwa bupati mungkin tidak tahu. Saya bilang, saya yang bertanya nih, saya sampaikan dalam rapat, saya sampaikan ketua DPR, saya sampaikan Pak Ketua DPR, apa ini bupati tahu seperti ini nih? Ya itu saya sampaikan Pak Ketua, saya sampaikan Pak Ketua, ini bupati tahu ini masalah besar loh, ini bukan masalah kecil. Gitu. Dan banyak lah. Cuma artinya di dalam apa sih yang kita tidak tahu, kunci-kunci saya tahu semua kok dari A sampai Z. Makanya saya sedikit ngeh dan marah ketika ada mau berretorika hal seperti gini. Nggak usah lah, wong saya tahu kok semua. Di rapat Banggar pertama kan saya masih sempat hadir. Pak Sekda kan sudah berikan janji bahwa nanti akan ada parsial. Parsial apa, nggak ada itu. Artinya kalau saya harusnya berjalan sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan. Ketika itu tidak berjalan sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan, ini ada kesalahan nih, menurut saya. Kenapa ada keributan seperti ini? Harusnya DPR ini kalau menurut saya bukan berada untuk bagaimana membackup teman-teman di dalam. DPR hari ini cukup sabar, luar biasa sabarnya, Bos. Teman-teman di DPR. Tapi lucunya kok bisa DPR tidak tahu tentang PMK 212 ini? Maksudnya? Tentang earmarking ini, kan katanya tadi bahwa ini muncul isu earmarking setelah suratnya keinginan pemerintah terrealisasi. Keuangan nih kan suratnya ke keuangan. Saya tidak tahu prosesnya seperti apa disampaikannya ke DPR, tapi disampaikan. Tetapi setelah proses berjalan. Kalau memang suratnya muncul di 2022, harusnya kan semua anggota dewan sudah tahu bahwa akan ada earmarking, dan harusnya pada saat di Banggar itu sudah. Disitulah porsi anggaran yang disiapkan oleh TAPD tidak ada di earmarking itu. Earmarking ini munculnya kan Januari nih baru muncul. Juknisnya muncul, earmarkingnya udah. Jadi begini nih. 2000 pembahasan itu udah ada porsi yang harus disiapkan di situ. Juknisnya mau dikemanakan itu turunnya setelah. Pertanyaannya dari awal memang sudah tidak ada porsi duit itu yang disimpan, udah di OPD ini udah digemu-gemukan nih.
Ya kan? Mengerti maksudku? Tapi masa sih anggota dewan tidak tahu hal seperti itu? Eh, Hal itu. Jadi begini nih, anggota DPR dalam pembahasannya ini hanya dia kan membahas nih OPD apa nih? Oh ini nih, OPD ini nih. Ini kan porsi jadi begini. Maksudnya tidak curiga begitu, jadi begini nih. kenapa OPD-nya sampai Begini. Porsi anggaran yang diberikan oleh TPD untuk OPD-nya itu sesuai dengan range OPD yang ada. Ya kan? Berarti cukup nih. Ini cukup nih. Nah, misalkan sekretariat nih sekian. PUPR nih ada pembangunan ini kan cukup nih. Nah, ini harusnya ada anggaran yang tidak bisa keluar nih, harus ada di SWIP ini. Simpangkan setelah Juknis keluar. Setelah PMK ini keluar, ini mau dikasih begini nih. Sekarang PMK keluar, MRKIN keluar ini, duitnya udah nggak ada, udah pada di OPD. Caranya tariklah. Yang urgensinya tidak harusnya dilepas, ditarik untuk menutupi MRKIN ini. Kan kau sudah tidak bisa ditarik. Kan udah kontra dia. Gitu. Berarti memang ada ketidakjujuran dari awal. Ada desainer dari awal. Ada Tapi mastermind kayaknya. artinya kalau saya pribadi ya, dan beberapa teman-teman juga udah tahu kok ini. Kami udah paham, dan apa sih yang saya tidak tahu di dalam kok. Mulai dari A sampai Z saya tahu, cuma malas lah mau urusin itu, silahkan. Yang penting kenapa kami ini sudah 2 tahun, hampir 2 tahun nih kami nggak ada apa ya udah silahkan lah. Yang penting selagi menurut Anda benar ya udah silahkan. Nah, kenapa kami kemarin ini ini ada hak masyarakat yang harus dia potong dan sudah tersampaikan. Artinya nggak ada dong gunanya kami di DPR ketika kami tidak ada perlawanan. Berarti dianggap berbohong ya. Oh iyalah. Iya. Gitu. Jadi solusinya sendiri seperti apa? Kan kemarin RDP Saya menyampaikan dalam RAM tidak ada keputusan hari ini, dan DPRD mau silahkan jalankan yang sesuai dengan penetapan. Kalau toh itu tidak terjadi, silahkan nggak apa-apa. Tapi tentunya teman-teman DPRD ini ya mungkin ada upaya-upaya atau langkah-langkah seperti apa ke depannya. Saya nggak tahu, tergantung kesepakatan di dalam seperti apa, ya itulah yang kita lakukan. Tentunya kemarin ini bentuk perlawanan kami. Tentunya tujuannya bagaimana amanah dan sumpah jabatan kami juga berdosa bos ketika itu tidak. Bayangkanlah kalau kami mau tinggal diam, nggak mungkin lah. Ya. Ketika kami ada sedikit keras itu sebenarnya hal wajar lah. Jadi dalam akan forum. ada hak interpelasi atau? Kalau itu saya belum berani sampai di sana karena kami nih di DPRD adalah kolektif kolegial itu. Tentunya yang pastinya ada langkah-langkah teman-teman. Mau seperti apa? Ya, mungkin bisa jadi juga ada langkah-langkah ekstrim yang dilakukan teman-temannya. Siapa bisa menjamin teman-teman? Atau bisa juga DPR-nya mungkin legowo aja. Bisa jadi. Saya nggak tahu seperti Sudah apa. terlanjur. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya melihat undangan saya sebenarnya ini saya ngeh banget ini. Kebetulan saya ada agenda sebenarnya hari ini di luar kota, tapi karena hari ini saya ingin bagaimana publik tahu bahwa inilah yang sebenarnya, walaupun sebenarnya ini masih saya sendiri, tapi saya berani menjamin dan menggaransi inilah yang sebenarnya terjadi. Nggak usah lah, nggak butuh. Kemarin kita kan sebenarnya DPRD ini, mohon maaf ya, kita kalah di media. Ya, ketika ini sudah berretorika, ini seperti ini, masyarakat, seperti ini ya. DPR-nya nih nggak benar nih. Enggak bos, saya menjamin anggota DPR sekarang semua tulus bos. Semua tulus bagaimana, bahkan gini nih. Ada teman saya yang menyampaikan ke saya, itu sampai menangis. Lillahi ta'ala itu menangis. Almarhum Pak Ramli ini, komunikasi terakhir saya sama Pak Ramli itu pokok-pokok pikiran bos. Ini udah sakit loh di rumah sakit. Deng, gini. Deng, kawalkan Kak Pokirku, Deng. Malu kita ini, Deng. Oh iya bos, segitunya dia udah berapa hari mau meninggal itu masih itu bos. Bayangkan. Tapi apakah memang masih ada jalan? Nggak ada lah, kalau TAPD-nya mau ada jalan kok. Jadi kalau saya lihat ini memang ada upaya untuk memotong ini, nggak ada. Salah. Ya tapi ya kami juga tahu, kami juga sadar ya silakan. Tapi ya tentunya upaya-upaya itu dan selanjutnya mungkin lebih kayak saya pribadi, siapa yang bisa menjamin saya? Dan siapa yang bisa melarang saya? Dan saya punya
Semua kunci kok saya pegang kok. Saya mulai dari pen aku pegang semua kok saya. Saya kalau orang jahat, selesai semua ini. Saya kan kalau orang jahat ya, saya ini kalau orang jahat, habis ini. Habis. Kalau saya mau orang jahat tapi ya. Karena apa? Kami ini sebenarnya, TAPD sebenarnya salah nih ketika mau membiarkan seperti ini. Membiarkan. Kami yang mau melarang kami siapa? Nggak ada. Nggak ada kan yang bisa melarang. Kalau kami ngomong yang sebenarnya untuk memperjuangkan masyarakat ini, nggak ada bos, semua mendukung kami. Ya kan? Ini kan tadi kita sudah panjang lebar membahas tentang earmarking, pokir. Tapi kayaknya masyarakat perlu tahu deh Kak, pokir itu sebenarnya seperti apa yang membedakannya dengan hasil dari musrembang itu sendiri. Terus seberapa penting sampai harus diperjuangkan, sampai harus ada insiden-insiden seperti kemarin itu. Mungkin bisa dijelaskan dulu Kak tahapan-tahapan pokirnya itu juga seperti apa. Ya, jadi gini nih, nah, ini harus saya sampaikan gini nih. Jadi proses program EPBD itu kan terkait program itu, ini kan muaranya ada di banyak beberapa mengikuti pendekatan top down, bottom up, politis, partisipatif. Itu kan ada. Nah, salah satunya nih, pokir ini itu kan biasanya ya dari aspirasi masyarakat. Mungkin di saat kita anggota DPR kan melakukan reses tiga kali per tahun nih per masa sidang nih. Nah, itulah kita tampung. Setelah reses itu diparipurnakan hasil reses per fraksi. Anggota DPR ini disebutkanlah inilah hasilnya. Setelah itu datanya itu kirim ke Bapeda, biasanya ke Bapeda ke kantor bersama diinput lah di sistem. Jadi prosesnya lama kok ini. Diinput lah di sistem untuk proses perencanaan. Nah, gitu. Ntar muncul nah ini kan. Jadi ini yang bias nih yang harus saya jelaskan nih, Ini kan seolah-olah ini yang ya biasa ada media ya, mohon maaf ya, ini kan saya dengar sepihak nih. Media seolah-olah saya dengar pokir ini haram gitu loh. Ya jelas kok aturannya di Undang-Undang 23 jelas, Permendagri 86 jelas, pokok-pokok pikiran anggota DPRD itu jelas. Dulu namanya aspirasi. Aspirasi, sekarang pokok-pokok pikiran. Dan itu didanai. Ya, iya, itu sama aja, sama program, masuk di program OPD. Masuk di program OPD dan itu halal untuk masyarakat, itu kan untuk masyarakat ini. Nah, pertanyaan saya, yang salah itu ketika eksekutif ini yang mempunyai pokok-pokok pikiran, wah itu haram. Gitu. Jadi saya sedikit juga mau balik nih, Fleck. Yang salah itu ketika ada eksekutif yang memiliki pokir di desa, di mana, itu salah itu. Pertanyaan saya, ada nggak? Ada. Kenapa saya tahu ada? Tidak ada kok. OPD usamanya bidang-bidang di tempat mana, seksi-seksi di tempat mana yang nggak buka-bukaan ke kami. Semua nggak berani bohong ke kami. Mau tahu punya ini. Oh, itu yang salah menurut saya. Nggak boleh eksekutif pada pokok-pokok pikiran. Cantolannya di mana? Tapi kan kalau di eksekutif ada istilah hasil musrembang. Oh, enggak. Jadi iya. Hasil musrembang itu untuk OPD. Nggak bisa personnya. Bilang, ini punya ini. Oh, memang ada yang seperti itu? Ya ada lah. Sebut nama dong. Ya nggak boleh lah. Itu cukup konsumsi saya. Inisial. Tahu saya. Pokoknya ya ini hampir tiap tahun kok orang-orang di OPD tuh sampaikan ke saya. Ini punya ini. Waduh. Cuma nggak usah lah. Tapi ini person ya. Ya, oknum ya. Itu makanya saya selalu bantah ketika ada itu. Ya kalau anggota DPR punya pokir itu halal, diatur oleh undang-undang. Yang salah itu ketika eksekutif itu ada pokirnya, nah itu haram itu. Gitu. Jadi itu penjelasannya. Oke. Mungkin yang terakhir ada yang ingin disampaikan kepada TAPD. Ya, tentunya kalau saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, tentunya kami mewakili teman-teman DPRD ketika kemarin ada berita-berita yang mungkin tidak berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bone. Tentunya itu murni adalah perjuangan kami, bentuk kepedulian dan kecintaan kami kepada masyarakat Bone. Hanya itu. Dan untuk TAPD, kalau bisa silahkan jalankan sesuai dengan koridor yang ada. Karena
ketika ini tidak direalisasikan sesuai dengan penetapan yang ada, ini akan berdampak panjang ke depannya. Apalagi tahun politik, bos. Ini banyak yang tunggangi, bos. Saya ini hampir setiap saat terima telepon, bos. Saya nggak. Ini kan bisa jadi panggung gratis juga. Oh iya, iyalah. Iyalah. Yang saya bilang tadi, kunciannya bisa sama saya kok. Iya, bos. Kalau saya mau sedikit ekstrim lagi, gampang kayak saya tahu kok. Ketika saya sudah merasa, buset nih, ini masyarakat dikadalin nih. Oh, saya juga mau melawan dengan cara apapun saya bisa nih. Ya kan? Tapi kalau misalnya tidak mendapat dukungan dari teman-teman yang lain bagaimana? Nggak mungkin lah. Saya yakin tidak mungkin. Kalau saya ya, untuk hari ini ya, semua support saya kok, teman-teman solid kok di DPR sekarang. Kalau nggak ada yang nggak solid, nggak bisa sampai lah 10 orang. Ini kan tetap menang kita, ya kan? Tapi saya yakin hari ini solid kok. DPRD 45, anggota DPR solid, tetap pada koridor yang kemarin. Barusan kali ini bisa solid seperti ini. Ini kok 8 fraksi kok. Ini kok sudah ada 8 fraksi yang solid, berarti 45 anggota DPR. Ya kan? Ini 45 anggota DPR. Artinya kemarin ini intinya bentuk kekecewaan DPRD terhadap TAPD. Gitu. Saya harus belak-belakan harus menyampaikan, tidak ada yang harus disembunyikan. Saya harus. Kenapa saya berani tampil di sini? Ya, kenapa? Karena saya apa yang saya sampaikan itulah yang benar, dan menurut saya tidak ada yang saya tutupi. Saya malas lah mau tutup-tutup. Saya itu juga tidak pernah mencampuri urusan-urusan teknis yang ada di dalam kok. Ya, gitu. Kalau menurut saya kenapa? Iya. Artinya saya ini ingin menyampaikan ke publik. Artinya bukan hanya saya pribadi, terlebih kepada semua anggota DPRD, bahwa inilah perjuangan DPRD. Inilah perjuangan DPRD. Bukan perjuangan untuk kita sendiri. Buktinya semua kan kemarin. Semua marah dan kesel. Gitu. Karena ada harapan masyarakat yang tentunya diblok. Masih ada yang ingin disampaikan? Kalau saya cukup itu. Sudah keluar semua unek-unek. Oh ya, ini unek-unek ini. Saya harus Semoga sampaikan ini. Karena masyarakat itu ya, masih harus ada yang diluruskan. Ya. Harus diluruskan, dan apa yang saya sampaikan ini mau minta klarifikasinya, saya lengkap datanya. Saya lengkap kok datanya. Berarti kalau misalnya nanti TAPD menjawab apa yang kita sampaikan hari ini sudah siap ya? Saya lengkap ininya. Harusnya ketemu saya biar nggak berretorika nih. Ini kan yang lagi viral ini, yang lagi musim ini kan gini nih. Kalau sepihak, oh ini seperti ini kondisi keuangan dari kita, seperti ini itu akhirnya oh gitu ya. Ujung-ujungnya, wah DPRD-nya nih yang salah nih, DPRD-nya yang gini nih. Gitu kan nggak mau. Itu saya meluruskan nih. Saya meluruskan. Saya kemarin jadi bola liar ya. Bola liar. Saya ini sebenarnya terlebih kepada mewakili teman-teman di DPRD lain. Saya lillahi ta'ala, saya tahu kok hati-hati semua teman. Luar biasa ini perjuangan teman-teman di DPRD. Iya, bukan karena saya sekarang ada di sini, saya anggota DPRD terus semua. Enggak, saya melihat perjuangan. Bayangkan, Bung, yang telepon-telepon saya rata-rata nangis loh. Itu laki-laki loh nangis. Bayangkan. Yap. Saya rasa cukup untuk malam ini apa yang kita bahas. Mungkin kedepannya kita akan undang TAPD juga. Ya, kita berharap sih ada solusi untuk semua ini, dan mungkin insiden yang kemarin itu adalah suatu hal wajar jika ya anggaplah dinamika lah. Bentuk perjuangan dan ini kan untuk masyarakat itu satu perjuangan. Tapi saya tanya dulu Kak, yang RDP kemarin itu apakah akan dibuat lagi RDP? Oh iya, harusnya itu kan skors. Oh itu skors. Ya, pasti teman-teman. Jadi berarti tetap menunggu. Ya, tetap menunggu prosedur, harus tetap sesuai dengan prosedur tatip yang berlaku di DPR sekarang. Tentunya ini akan diundangkan lagi, kita rapat lagi seperti apa. Kalau nggak ketemu ya skors lagi gitu. Tapi apakah harus sekdanya nih yang hadir? Tergantung teman-teman nantinya. Ketika sudah dibuka, teman-teman mau menerima apapun itu, yang ini kan teman-teman yang ngotot kemarin nggak mau. Dan kalau tetap tidak mau hadir? Ya, tergantung teman-teman. Teman-teman minta lanjut ya lanjut. Kalau teman-teman skors lagi. Ya, ini kan sebenarnya kemarin kan rapatnya ini Pak Ketua DPR membuka itu harusnya sudah berjalan. Berdinamikanya kan ada yang tidak hadir nih. Teman-teman DPRD semua nggak mau nih, nggak ada. Tapi mau sampai kapan? Kalau misalnya keduanya tetap ego, ya bagaimana? Ya itulah. Kan yang dikorbankan masyarakat juga. Itulah dinamika di DPR. Harusnya kalau saya ya
inilah DPRD yang sebenarnya nih. Inilah DPRD yang sebenarnya. Nah, udah DPRD benar ya udah. Iya kan? DPRD yang diimpikan masyarakat seperti inilah. Bentuknya ada bentuk perlawanan. Ini perlawanan masyarakat. Ya kan? Ngapain saya juga apa ya? Kemarin-kemarin ya tidak bisa dipungkiri saya juga ya banyak menerima, bukan tekanan sih, banyak menerima saran ya, bisa dibilang tekanan juga ada, hampir sampai tadi sore ini sampai tekanan-tekanan sampai mohon maaf ya saya harus bilang di sini sampai KPH juga katanya gini-gini. Oh enak aja itu namanya ya dari sebelah nih, kalau saya tahu dari sebelah mau nekan-nekan saya agar saya ini nggak usah terlalu ribut Ya, gitulah, tidak bersuara. nggak bersuara, ngapain ya kan. Saya udah bilang dari awal, saya nggak pernah takut ketika saya udah benar nih. Nggak ada, saya yang ngomong, saya nggak pernah ngawur ngomong yang apa saya ngomong yang apa yang sebenarnya. Itu yang penting saya udah bilang dari awal. Lilo ini ketika Lilo orang jahat, selesai semua ini. Ya kan? Udah. Ya udah, kita tunggu yang bunyi ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.